Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Muhammad Kaspurohman, masih mahasiswa MKOM Universitas Budi Luhur. Di sini saya ada tugas untuk melakukan konfigurasi dasar Cisco Packet Tracer dari mata kuliah jaringan komputer. Oke. Setelah kita buka Cisco-nya, nama kita Fahri Muhammad Kaspurohman, email fahrikaspurohman44@gmail.com. Kemudian kita oke. Nah, ini ada beberapa tugas yang harus kita lakukan. Pertama, enter the part 1 step 1, masuk ke mode privilege access. Itu kita klik switch S1, kemudian kita masuk ke CLI. Cara kita masuk ke mode privilege access itu dengan cukup enable. Kita ketikkan enable, kemudian enter. Nah, tandanya apa kita sudah masuk ke mode privilege access? Ada tanda crash setelah tulisan switch, ada tanda crash seperti ini. Kalau tandanya lebih besar, itu kita masih dalam mode user access. Dengan ada tanda crash, ini menandakan kita sudah ada di dalam mode privilege access. Kemudian step 2, examine the recurrence juga. Kita lakukan show running config. Oke, kita cek berapa banyak fast ethernet, interface fast ethernet yang dipunya switch. Itu ada 24 fast ethernet, sedangkan berapa banyak gigabyte ethernet yang dipunya oleh switch, itu ada 24 gigabyte ethernet. What is the range of values low? So for the line VT ini ya, itu berapa banyak device yang bisa berkomunikasi. Line VT ini adalah berapa banyak device yang bisa berkomunikasi secara bersamaan dalam satu waktu. Virtual interface, line virtual interface. Ini 4, ini 15. Kemudian which command will display the command apa yang akan menampilkan NVRAM? Itu show start up config. Nah, show start up config untuk menampilkan isi dari NVRAM. Why does switch respond? Kenapa switch merespon dengan start config is not present? Karena belum ada data apapun yang kita simpan di dalam NVRAM. Kemudian part 2, create a basic switch configuration. Step 1, assign a name to a switch. Kita akan merubah nama switch menjadi nama S1 dengan cara kita masuk ke configure terminal, conft, kemudian host name S1. Nah, bisa kita lihat, kita exit lagi. Yang tadinya tulisannya switch crash, switch pagar, menjadi switch karena kita rubah namanya menjadi S1. Di sini dia berubah jadi S1. Step 2, secure access to the line console. Nah, kalau kita perhatikan di sini belum ada pengaman apapun. Itu bisa siapa saja orang yang mau masuk ke dalam sistem jaringan kita, itu bisa dengan mudah masuk. Sekarang kita akan buat password line console. Kita masuk dulu ke privilege access, kemudian configure terminal,
dia line console 0, kita masukkan password let me in, password let me in, kemudian posisinya login, kita exit, configure, kita exit lagi. Why is the login command required? Kenapa login command ini dibutuhkan? Karena untuk mengaktifkan si password let me in, posisinya ada di mana. Kalau login command tidak kita masukkan, password di sini tidak akan dipinta. Itu lagi, jadi login command untuk mengaktifkan password yang ada untuk user pertama kali akan mengakses si switch kita tersebut. Kalau kita tidak pakai login, password di sini tidak akan aktif. Let me in, enable. Kemudian step 3, verify the console access is secure. Kita sudah mengamankan line konsol kita. Step 4, secure the flag mode access. Kalau kita perhatikan juga, setelah password line console let me in, kalau kita mau masuk ke mode privilege access itu tidak ada password. Nah, itu tentu itu cukup berisiko. Sekarang kita akan menambahkan password ketika kita akan masuk ke mode privilege access dengan cara enable, kemudian configure terminal, enable password, enable password C1 $C0. Oke, kemudian kita exit. Kita exit lagi. Nah, ini password yang pertama line console let me in. Nah, kalau kita akan masuk ke mode privilege access, sekarang sudah dipinta password. Passwordnya adalah C1 $C0. Step 5, verify that privilege mode access is secure. Enter the exit command. Please enter the command. You will know. Sekarang kita lihat lagi, exit. Sekarang kita sudah dipinta password user verification. Password yang pertama ini adalah password line console 0. Line console yang pertama kita masukkan let me in. Kemudian kita masukkan perintah untuk masuk, enable untuk masuk ke mode privilege access. Password yang kedua yang kita masukkan itu adalah password untuk jika kita akan masuk ke mode privilege access. Password di C1 $C0. Verify your configuration by examining content of the configuration. Sekarang kita lihat. So running config. Nah, password sudah terrecord di sini. Ada enable password dan ada password. Ini line console now let me in. How console and enable password about in. Sekarang password kita sudah menambahkan password maupun di line console ataupun di ketika kita mau masuk ke dalam mode privilege access. Tapi password ini masih terlihat. Tentu ini cukup beresiko jika ada orang yang bisa masuk ke dalam sistem kita. Sekarang kita akan melakukan enkripsi password. Step 6, enkripsi password dengan cara configure encryption password. Kita configure terminal, enable it's a secret. Enable secret, it's a secret. Kemudian
exit. Nah, enable secret password, enable password itu buat configure and the switch you must enter the enable secret password. Nah, ini tuh enable secret itu merubah password yang pertama yang C1 $, channel ini dia merubah password menjadi it's a secret. Enter show running config. Sekarang kita lihat show running config. Kalau kita lihat password yang pertama itu adalah C1 $ channel. Kemudian lalu kita masukkan enable secret. Kalau enable secret, dia otomatis mengenkripsi password. Jadi passwordnya tidak terlihat, passwordnya apa itu tidak terlihat, otomatis terenkripsi. Beda dengan enable password aja. Not you can what is display enable secret password? What is display yang ditampilkan oleh enable secret password adalah ini. Ini adalah enable secret password yang ditampilkannya. Why is enable secret password display different from the configure? Kenapa tampilannya berbeda dengan yang kita konfigurasiin tadi itu? Karena ini otomatis atau defaultnya dari Cisco mengenkripsi password seperti ini gitu. Kalau kita enable secret, otomatis password kita dienkripsi. Kemudian step 8, encryption enable and console password. As you enable secret password was encrypted but the enable console password was still. Kalau kita lihat show run enable secret password sudah kita enkripsi, enable password belum kita enkripsi, tentu masih terlihat. Nah, dan line konsol ini masih terlihat. Tentu ini juga sangat berbahaya. Sekarang kita akan sesuai dengan step 8, kita akan mengenkripsi semua password yang ada di sini agar tidak terlihat dengan cara configure terminal service password encryption. Dan kita exit. Nah, kemudian kita lihat lagi show run, passwordnya sudah terenkripsi. Password kita sudah terenkripsi. If you configure any more password on the switch, will they be displayed in the configuration file as a plain text? Sekarang kita coba. Kita coba masukin password lagi. Enable configure terminal line console line console 0 password login.
exit, mari enable it's a secret. Sekarang kita show run. Oke. Untuk ini, jika kita mengkonfigurasi password lagi, itu password juga akan otomatis terenkripsi. Sekarang kita ubah lagi ke let me in, conf terminal, line console 0, line console 0, password let me in, enter, posisinya di login. Kita exit lagi, exit, kemudian kita lihat lagi, so kita exit lagi, kita let me in. Sorry, masih ke-record kak suaranya. Oke. Kita let me in, kemudian enable, kemudian it's a secret. Kita show run. Kita lihat lagi apakah passwordnya terenkripsi. Setelah kita enkripsi, ya, password line console masih terenkripsi. Jadi kalau misalkan kita sudah melakukan step service password encryption, password itu tidak akan pernah sudah tidak terlihat maupun kita ganti atau kita tambah. Kemudian part 3, configure MOTD banner. Kita memasang banner MOTD dengan cara configure terminal banner MOTD. MOTD, this is secure system. This is secure system. Authorized. Just only. Kemudian kita enter. Invalid input. Oh sorry, ada yang salah. Banner. Sorry, ada yang salah. Banner MOTD. This is a secure system. Authorized just only, tanda seru. Nah, kita sudah memasang banner. Kemudian kita coba exit. Kita exit lagi. When will banner be displayed? Kapan banner itu ditampilkan? Ketika kita akan pertama kali masuk ke dalam untuk mengkonfigurasi switch kita. Di sini ada banner di secure system. Why should every switch have MOTD? Kenapa setiap switch itu harus mempunyai banner MOTD? Karena agar memberikan peringatan terhadap orang yang akan mencoba masuk ke dalam sistem konfigurasi jaringan kita. Kita bisa memberikan mereka peringatan bahwa mereka akan berurusan dengan pihak berwajib. Kemudian setelah MOTD banner,
save the configuration file to npram validate configuration secure. Kita cek lagi, let me in, kita cek lagi, enable passwordnya it's secret. Kita cek lagi semua configuration kita sudah selesai, belum. So running config, cek password sudah kita konfigurasikan, banner sudah kita konfigurasikan, password pun sudah. Save the configuration file. You have to complete the basic configuration of the switch. Now back up the running configuration file to the nvram to ensure that changes made are not lost of the switch when reboot or sekarang kita akan menyimpan data settingan konfigurasi jaringan kita ke dalam nvram. Kenapa harus kita simpan di dalam nvram? Karena agar ketika hardware kita atau switch kita mati, alat kita mati, kita nggak harus mengulang dari konfigurasi dari awal. Ketika hardware kita mati, kalau data kita sudah tersimpan di dalam nvram, sistem secara akan otomatis meload data terakhir yang kita simpan di dalam nvram. Jadi nggak harus kita konfigurasi ulang, karena kalau kita tidak simpan di dalam nvram, data itu akan, ketika hardware kita mati, data itu akan hilang. Caranya gimana? Caranya kita cukup copy running config, startup config. Oke. What is the shortest about, atau kita bisa copy start run. Atau kita bisa, selain copy running config, kita bisa juga copy start run. Kita cukup enter. Copy start run, copy run start. Nah, copy run start, sorry salah, ternyata bukan copy start run tapi copy run start. Ini kita exit lah. Kemudian step 3, part 4 step 3, which command will display the content of nvram. Command apa? Show, untuk menampilkan nvram, commandnya adalah show start up config. Nah, start up config ini adalah data-data yang ada di dalam nvram, data-data settingan-settingan kita yang sudah tersimpan di dalam nvram. Itu sama seperti tadi, kita sudah enkripsi password, masukkan password dan enkripsi. Kemudian ada kita memasang banner, kemudian kita masukin password juga. Are the changes were entered decoded. Semua data yang kita ganti tersimpan di dalam nvram. Oke. Part 5, configure router 2. You have complete the configuration on S1, you will now configure S2. If you cannot remember the commands, refer to part 1. Sekarang kita harus mengkonfigurasi, karena yang kita konfigurasi tadi adalah router S1. Sekarang kita harus mengkonfigurasi router S2 dengan cara yang sama. Kita klik S2, kemudian kita ke CLI, kemudian enter, kita enable, kita disuruh mengganti nama device, conft hostname S2, namanya sudah terganti. Kemudian protect akses lain, kita mengamankan akses lain konsol dengan cara conf terminal line
console 0, kita masukin password let me in, password let me in, posisinya di login, kita exit lagi, kita cek sekarang, kita exit lagi. Nah, password sudah ditambahkan, kita let me in. Oke. Kemudian configure and enable password of C1 and enable secret password. Nah, sekarang kita melakukan enable password. Configure terminal, enable password C1 $C0. Kita exit lagi, kita cek let me in, kita cek lagi enable, sudah ada password C1 $C0. Oke. Kemudian kita rubah password ini ke enable secret, it's a secret. Configure terminal, enable secret, it's a secret, enable secret, it's a secret. Oke. Enable, bukan enable, cek lagi, exit, kita show apakah sudah running config, passwordnya sudah terganti, passwordnya dua-duanya sudah ada, yang lain konsol pun sudah ada passwordnya. Kemudian kita memasang banner MOTD, configure message dos login dos. Cara configure terminal, banner MOTD, authorize access only. Authorized access is prohibited and violators masih record kah? Oke, masih aman. Will be prosecuted to the full extent of the law. Oke, kita cek sekarang apa banner sudah terpasang. Exit lagi. Oke, banner sudah terpasang. Kemudian kita masuk lagi, let me in, let me in, enkripsi all plain text, karena password kita belum terenkripsi. Show secret, show running config, password kita belum terenkripsi. Sekarang kita harus mengenkripsinya seperti di switch 1. Cara terminal, sepertinya service password encryption, kemudian kita exit, kita cek lagi, show run, passwordnya sudah terenkripsi. Kita cek lagi, ya, password line console pun sudah terenkripsi. Kemudian
Save the configuration file to avoid that switch down. Save the configuration sudah sama dan benar seperti switch 1. Kita harus nge-save ini di dalam NVRAM agar ketika switch kita mati itu datanya tidak hilang. Kita tidak harus mengkonfigurasi dari awal. Caranya copy, run, start. Ini file oke, kita oke. Sekarang kita cek lagi, show start up config. Nah, datanya sudah ada, datanya sudah tersimpan di dalam NVRAM sesuai dengan stepnya. 72 selesai. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.